Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang luas bangun datar. Kemarin kita sudah belajar keliling bangun datar. Selanjutnya kita belajar luas. Yang pertama persegi, yang kedua persegi panjang, dan yang ketiga yaitu segitiga. Apa perbedaan keliling dan luas? Keliling merupakan panjang seluruh garis terluar bangun datar. Sedangkan luas merupakan besar ruang atau daerah yang mengisi bangun datar dan dibatasi oleh sisi-sisi bangun tersebut. Yang pertama yaitu persegi. Luas persegi dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan satuan tak baku dan satuan baku. Yang pertama yaitu menghitung luas persegi dengan satuan tak baku. Nah, ini ada persegi yang di dalamnya itu ada satuan persegi. Nah, ini terdiri dari 3 satuan persegi yang mendatar, sedangkan yang sisi tegak itu ada 3 satuan persegi juga. Luas persegi tersebut ada 9 satuan, diperoleh dari perhitungan berikut. Nah, sisi tegaknya ya atau barisnya itu terdiri dari 3 baris, dan sisi yang mendatar itu banyaknya persegi satuan dalam baris itu ada 3 satuan. Dalam barisnya itu ada, setiap baris itu ada 3 satuan persegi. Jadi luas persegi tersebut adalah 3 itu 3 barisnya dikali 3 itu dari setiap baris. Jadi 3 kali 3 persegi satuan adalah 9 persegi satuan. Contoh, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar persegi yang mana ini ada 10 baris, dan di setiap baris itu terdiri dari 10 persegi satuan. Nah, tiap baris itu terdiri dari 10 persegi satuan. Jadi, luas persegi tersebut adalah 10 itu barisnya dikali 10 persegi satuan itu pada setiap barisnya. 10 dikali 10 sama dengan 100 persegi satuan. Jadi persegi yang ada dalam kotak itu, jika kita hitung itu jumlahnya ada 100 persegi satuan. Nah, itu yang dinamakan luas. Kemudian kita lanjut menghitung luas persegi dengan satuan baku. Nah, perhatikan berikut. Ini sisi tegaknya ada 3 satuan, dan sisi mendatar itu juga ada 3 satuan. Yang namanya persegi itu mempunyai sisi yang sama. Luas persegi tersebut adalah jumlah persegi satuan. Yang namanya luas itu dihitung sampai ke dalamnya. Nah, jadi luas persegi tersebut adalah banyak baris dikali banyak persegi satuan pada setiap baris, sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi. Misal panjang sisi kita lambangkan sebagai S, maka luas persegi sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi atau S dikali S. Jadi kita peroleh luas persegi itu kita lambangkan L. L sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Boleh pakai sisi kali sisi atau S pangkat 2. Sedangkan kita mencari panjang sisi atau S itu sama dengan akar dari luas. Nah, ini keterangannya ya. L besar sama dengan luas, S sama dengan panjang sisi. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, tentukan luas persegi dengan panjang sisi 9 cm. Nah, ini panjang sisi atau kita lambangkan S sama dengan 9 cm. Kemudian luas persegi atau L itu sama dengan S kali S atau S pangkat 2.
Jadi karena panjang sisinya tadi atau sisinya itu 9, jadi 9 pangkat 2 itu sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 80 cm persegi. Jadi harus diingat kalau luas itu jadi satuannya itu cm persegi atau di atasnya itu ada angka 2 kecil itu dibaca persegi bukan pangkat ya, beda dengan 9 pangkat 2. Kalau cm kita bacanya cm persegi. Kemudian soal yang kedua, diketahui persegi KLMN mempunyai luas 169 cm persegi. Berapa panjang sisi persegi KLMN? Berarti ini yang diketahui adalah luasnya, sedangkan yang kita cari di sini adalah sisinya atau S. Luas persegi atau L itu sama dengan 169 cm persegi. Sedangkan S pangkat 2 itu sama dengan 169 cm persegi. Jadi S pangkat 2-nya hilang, itu kita ganti akar. Jadi S pangkat 2-nya tadi hilang, yang pangkat 2-nya jadi tinggal S. S sama dengan akar dari 169. S sama dengan 13 cm. Jadi panjang sisi persegi KLMN adalah 13 cm. Kemudian yang ketiga, tentukan luas persegi DEF jika kelilingnya 80 cm. Nah, kita ketahui K ya, K itu keliling 80 cm. Kemudian kita akan menentukan panjang sisinya terlebih dahulu karena rumus dari luas itu sama dengan sisi kali sisi, sedangkan yang diketahui di sini hanya kelilingnya. Jadi kita harus mencari sisi tersebut dari keliling itu sendiri. Jadi S itu sama dengan, karena yang diketahui keliling, berarti S sama dengan K dibagi 4 karena keliling persegi itu 4 kali sisi. Kalau dibalik yaitu S sama dengan K dibagi 4. S K kita turunkan yaitu 80 dibagi 4. 4 juga kita turunkan. 80 bagi 4 sama dengan 20. Jadi sisi sama dengan 20 cm. Nah, setelah itu kita baru mencari luas persegi. Nah, luas persegi itu sama dengan S kali S atau S pangkat 2. Nah, S pangkat 2, S-nya tadi 20. Jadi 20 pangkat 2 itu sama dengan 20 dikali 20 sama dengan 400 cm persegi. Jadi, nah ini luas bukan sisi ya. Luas persegi DEFG adalah 400 cm persegi. Oke. Selanjutnya kita ke persegi panjang. Luas persegi panjang dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu dengan satuan tak baku dan satuan baku. Nah, ini yang pertama kita akan menghitung luas persegi panjang dengan satuan tak baku. Nah, ini gambarnya seperti tadi ya. Nah, ini sisi yang mendatar itu dinamakan dengan panjang. Panjangnya itu ada 6 ya, jika kita hitung ada 6 satuan, ada 6 persegi satuan, dan yang sisi tegak atau kita sebut dengan lebar itu ada 4 satuan. Karena persegi panjang itu beda dengan persegi. Kalau persegi itu memiliki sisi-sisi yang sama, tapi kalau persegi panjang itu dia mempunyai panjang dan lebar yang berbeda. Nah, di sini kita bisa tahu ya, dari luas perseginya berarti kita hitung semua yang ada dalam persegi panjang itu, persegi satuannya kita hitung. Berarti kita bisa hitung 6 dikali 4, sisi mendatar dikali sisi tegaknya, atau sisi tegaknya dikali sisi mendatar, sama saja. Jadi itu barisnya ada 4, kemudian setiap baris itu ada 6 satuan persegi. Jadi diperoleh barisnya itu terdiri dari 4 baris ya. Yang sisi tegak itu barisnya. Kemudian yang mendatar itu disebut dengan banyaknya persegi satuan dalam setiap baris. Jadi pada
persegi panjang ini setiap barisnya itu ada 6 persegi satuan. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 4 kali 6 persegi satuan sama dengan 24 persegi satuan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Ini juga contoh seperti yang tadi ya. Nah, kita bisa tahu, nah bangun ini terdiri dari 5 baris. Ya, 5 baris itu kita ketahui dari sisi dari lebarnya itu sendiri, sisi tegak. Ada 5 baris. Kemudian di setiap barisnya itu terdiri dari 10 persegi satuan. Jadi luas persegi tersebut sama dengan 5 itu barisnya dikali 10 persegi satuan itu diperoleh dari isi dari setiap barisnya. Jadi 5 kali 10 sama dengan 50 persegi satuan. Kemudian B, kita menghitung luas persegi panjang dengan satuan baku. Nah, ini ya seperti contoh. Nah, luas persegi panjang tersebut adalah jumlah persegi satuan. Jadi persegi di dalamnya itu kita hitung semuanya. Nah, akan kita dapatkan ya, itu isinya ada 15 persegi satuan. Jika dikalikan itu rumusnya sisi tegak dikali sisi datar. Sisi tegak kita sebut dengan L atau lebar. Kemudian sisi yang mendatar itu kita sebut dengan panjang atau kita lambangkan dengan P. Maka luas persegi panjang yaitu sama dengan sisi tegak dikali sisi mendatar, atau sisi tegaknya itu L dikali P. P itu sisi mendatar, atau bisa dibalik juga dengan P kali L. Dari sini kita peroleh rumusnya ya, kita keterangannya. L itu apa? L itu luas, kemudian P kecil itu sama dengan panjang, L kecil sama dengan lebar. Jadi luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar, sedangkan panjang itu sama dengan luas dibagi lebar, dan L atau L lebar, L kecil sama dengan luas dibagi panjang. Nah, ini jadi anak-anak kalian harus menghafal rumus-rumus yang ada pada kotakan yang sudah Bu Prima tulis itu. Kemudian kita ke contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar persegi panjang. Nah, panjang AB yaitu sama dengan 17 cm dan panjang BC itu sama dengan 10 cm. Nah, ini diminta untuk menentukan luas ABCD. Jadi AB itu sisi mendatar itu disebut dengan panjangnya 17 cm, sedangkan BC kita sebut dengan lebar atau sisi tegak tadi itu sama dengan 10 cm. Luas persegi panjang sendiri itu rumusnya panjang dikali lebar. Jika panjangnya 17 dan lebarnya 10, tinggal kita kalikan, yaitu panjang 17 dikali 10 cm sama dengan 170 cm persegi. Kemudian soal berikutnya, diketahui persegi panjang ABCD mempunyai luas 120 cm persegi. Berapa lebar persegi panjang ABCD jika diketahui panjangnya 12 cm? Nah, ini berarti disuruh atau diminta untuk mencari lebarnya, lebar terlebih dahulu, setelah itu baru ke luas. Nah, karena di sini sudah diketahui luasnya, berarti kita bisa mencari lebar itu dari rumus luas tersebut. Nah, kita jabarkan ya. Luas persegi itu sama dengan L besar sama dengan 120 cm persegi. Panjang P itu sama dengan 20 cm. Kemudian lebar, kita akan mencari lebarnya. Lebar itu kita peroleh dari luas dibagi panjang. Jadi pada halaman yang sebelumnya itu ada yang rumus dikotakan itu. Jadi kita bisa melihat dari rumus tersebut. Jadi lebar L kecil sama dengan L besar dibagi P, atau lebar sama dengan luas dibagi panjang. Kita masukkan luasnya itu sama dengan 120 cm persegi dibagi panjangnya itu tadi ada 12 cm.
Jadi 120 cm dibagi 12 cm sama dengan 10 cm. Jadi lebar persegi panjang ABCD adalah 10 cm. Nah, ini ya cara menghitungnya. Nah, ini ada soal yang ketiga. Keliling sebuah persegi panjang adalah 70 cm. Lebar persegi panjang tersebut adalah 15 cm. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang persegi panjang tersebut. Yang kedua, tentukan luas persegi panjang tersebut. Jadi ada dua yang kita cari. Yang pertama panjang perseginya, yang kedua baru luas persegi panjang tersebut. Oke, kita cari karena sudah diketahui keliling K ya. K sama dengan 70 cm. Sedangkan lebarnya itu sama dengan 15 cm. Berarti kita mencari P panjang. Nah, ini pada halaman sebelumnya, pada pembelajaran sebelumnya itu sudah Bu Prima sampaikan bagaimana untuk mencari keliling persegi panjang, kemudian bagaimana mencari panjang dan lebarnya jika sudah diketahui kelilingnya ya. P sama dengan kurung buka K dibagi 2 kurung tutup dikurangi L. L di sini lebar ya karena L kecil. Kemudian panjang sama dengan K 70 dibagi 2 dikurangi 15. 70 dibagi 2 sama dengan 35 dikurangi 15 sama dengan 20 cm. Jadi panjang persegi panjang tersebut adalah 20 cm. Selanjutnya kita menentukan luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjang 20 dikali lebar 15 sama dengan 300 cm persegi. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 300 cm persegi. Nah, ini ya, kemudian jelaskan segitiga. Nah, ini ada persegi panjang tapi kita belah 2 sesuai dengan diagonalnya, ini terbentuk 2 buah segitiga. Nah, luas persegi panjang sudah benar ini ya, jelaskan ya, luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Sedangkan di sini kita akan menjelaskan tentang segitiga ABCD. Nah, kita bisa mencari kalau luas segitiga itu sama dengan setengah kali luas persegi panjang, yaitu setengah kali panjang. Kita tentukan bisa kita sebut dengan tingginya. Nah, ini langsung ya. Nah, ini ada contoh gambar segitiga ABC. Setengah dari 12 itu sama dengan 6 ya. 6 kali 10 sama dengan 60. Kemudian yang kedua itu ada segitiga ya, STU. Nah, sudah diketahui ya, alasnya itu ada 11 cm, kemudian tingginya ada 6 cm. Tentukan luas segitiga STU. Nah, alasnya A sama dengan 11 cm, kemudian tinggi atau T sama dengan 6 cm. Kita tinggal masukkan ke luasnya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 11 kali 6 sama dengan setengah kali 11 kali 6. 11 kali 6 sama dengan 66 dibagi setengah atau dibagi 2 sama dengan 33. Jadi luas segitiga STU tersebut adalah 33 cm persegi. Soal yang ketiga yaitu diketahui luas segitiga 120 cm persegi. Jika alas segitiga tersebut 20 cm, tentukan tinggi segitiga tersebut. Nah, ini luasnya 120 cm, kemudian alasnya itu 20 cm. Jadi kita diminta untuk menentukan tinggi. Nah, tinggi itu diperoleh dari 2 dikali luas dibagi alas. Jadi tinggi sama dengan 2 dikali luasnya 120 dibagi alasnya 20 cm. 2 dikali 120 itu sama dengan 240 dibagi 20 sama dengan 12.
Jadi tinggi segitiga tersebut sama dengan 12 cm. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bu Prima. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ini ada soal ya, dikerjakan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.